adalah penjelasan tentang sejarah Duta Inisiatif Indonesia yang akan dijelaskan oleh Kayani selaku founder Green Initiative, Duta Inisiatif Indonesia. Halo Kayani. Halo everyone, apa kabar? Halo. Alhamdulillah baik Halo Kak, Kak. Halo baik. Halo Kak, Kak. Baik. Puji Tuhan baik Kak. baik Kak, baik. Gimana kabarnya Kayani pada malam hari ini? I'm super good right Alhamdulillah now. baik Kak. Terima kasih. Super super good. Kesibukan Kakak Gimana? akhir-akhir ini gimana nih? Kalau Oh boleh tahu. ya, kebetulan sekarang sebenarnya lagi gabut sih, mau malmingan habis ini ya, coba nyari peruntungan di jalan. Eh, untuk nanti mungkin ada kesibukan. Kakak lagi ada pelatihan English Enrichment di Universitas Indonesia selama 6 bulan. Dan sekarang lagi di Depok. Wah, mana nih warga Depok? Mari kita meet up. Sekarang lagi di Depok, lagi enrichment di UI selama 6 bulan dan insya Allah bulan Juli, paling telat bulan Agustus akan berangkat ke Amerika Serikat untuk study master's degree. Mohon doanya ya semua. Amin. Amin, Kak. Wih, keren banget Amin, Kak. Kak. Semangat Amin, Kak. Kak. Amin, Keren ditunggu banget tuh. hasilnya, Kak. Oke. Kita persilahkan kepada Kayani, waktu dan tempat aku persilahkan. Oke. By the way, before going further ado, kita mulai aja ya. Tapi aku mau make sure my voice is super clear and audible. Bisa kedengar suara aku? Bisa, Kak. Bisa, Bisa Kak. Kak. Ya, ya. Dengar, Bisa. Kak. Oke, thank you so much. Jadi mungkin yang belum di mute, suaranya bisa di mute dulu biar kita bisa fokus on one topic that we will deliver right now. Aku kebetulan dari Banten dan tinggal di Cibaliung where this foundation is founded in 2022 ya. Jadi move ke Jakarta baru 2 hari yang lalu. Kemarin-kemarin tuh sinyal jelek banget sampai kayak harus harus nyari sinyal dan ke tempat perbukitan untuk mengadakan meeting seperti ini. Kalau sekarang sudah benar-benar free, dimanapun aku berada bisa untuk melakukan meeting. Sebelumnya langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Budaya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Salam budaya, warahmatullahi salam sejahtera untuk kita wabarakatuh. semua. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. ya, Congratulations untuk Duta Inisiatif Indonesia Batch 10. Tepuk tangan yang gemuruh. Dari sekitar 756 atau lebih, yang tersaring hanya 253 orang. Which is kalian compete dengan lebih dari 700 orang dan lolos di 200 besar, 253 tepatnya. Dan kalian bukan mengalahkan, tapi kalian lebih unggul dari sekitar 500 orang. That's so amazing. Tepuk tangan lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Duta Inisiatif Indonesia. Perkenalkan, aku Muhammad Yani, the founder of Global Hub Foundation, foundation yang menaungi kita sejak bulan Oktober 2024. Dan sebelumnya di tahun 2022 kita sudah national running, namun di bawah naungan Yayasan Dewi Putra Bangsa hingga 2023. Dan per Oktober kemarin kita sudah memiliki legalitas kita sendiri dan dengan resmi kita sudah diakui oleh Kemenkumham. Dan ini terbentuk karena seluruh Duta Inisiatif Indonesia, lebih kurang sekitar 2.136 Duta Inisiatif Indonesia yang tersebar di 34 dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, from Sabang to Merauke, dan ditambah sekitar 253 Duta Inisiatif Indonesia Batch 10. Terima kasih banyak karena sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak karena sudah ingin menjadi someone who can contribute more to society. Terima kasih karena sudah mau menjadi orang yang peduli terhadap lingkungan, pendidikan, akses, kesetaraan, dan lain sebagainya. Teman-teman, Duta Inisiatif Indonesia didirikan semata-mata karena ada satu kasus dan problem in 2018. Di tahun 2018, tsunami Banten dan Lampung di Selat Sunda, yang di Banten sendiri menewaskan sekitar 458 orang, teman-teman. 5 diantaranya adalah my fellow, my teman-teman saya, 5 orang teman dekat banget.
Dan mereka sampai sekarang belum ditemukan dengan mimpi-mimpi mereka yang ingin menjadi seorang dokter, ingin menjadi seorang dosen, ingin menjadi seorang traveler to other countries. Banyak mimpi-mimpi yang mereka ucapkan. Tepat saat itu saya ke Gorontalo, teman-teman. Di tahun 2018 saya mendapatkan kesempatan fully funded ke Gorontalo dan saya meninggalkan Banten. Malam di rumah kami ada bisnis betul. Kami barbekyuan, kami manggang-manggang dan lain sebagainya, kami cerita banyak dan kami share tentang knowledge dan juga aspirations di masa depan. Kenapa Duta Inisiatif Indonesia didirikan? Karena ada satu teman saya yang terbawa ombak dan sampai sekarang belum ditemukan. Saya harap dia masih hidup entah dimanapun. Dia bilang, ketika saya kuliah, saya akan mengambil jurusan environmental studies. Saya ingin membuat sebuah perubahan di bidang lingkungan berkelanjutan. Karena banyak banget nelayan-nelayan yang buang bekas-bekas berlayar itu ke laut dan tidak ada edukasi sama sekali di sana. Kemudian giliran ikannya habis, mereka juga yang rugi. Satu teman saya mengatakan itu. Yang pertama dan yang kedua, dia bilang saya ingin kuliah ke luar negeri, either in UK or in the US. Oleh karena itu mungkin salah satu alasan kenapa saya bisa diterima LPDP dan hendak melanjutkan kuliah di US, hampir di UK, namun tidak jadi saya ambil tepat sebelum kejadian tsunami itu. Khusus saya juara 3 saat itu di lomba esai kesetaraan. Ketika saya itu sudah hancur. Teman-teman saya tidak bisa saya kontak, orang tua saya juga alhamdulillah jauh dari pantai sehingga selamat, namun keluarga dan 5 teman dekat saya yang sering bantuin saya tidak ditemukan sampai saat ini. Di sana saya merenung, saya teringat ketika saya tidak memiliki apa-apa, ketika saya mau sekolah saya dibelikan sepatu, ketika saya mau belajar saya dijemput pakai mobil teman saya yang lumayan beruang. Namun tepat kejadian itu saya sendiri. Saya berseberangan dengan teman saya dan ketika saya duduk di sana saya merasakan bahwa orang ini masih hidup. Kemudian saya mencoba peruntungan untuk menunjukkan jadi agak flashback dikit dan agak sedih ya karena kangen banget sama teman-teman saya. Saya kuliah ke Bali, saya dapat beasiswa dan saya bilang dalam hati dengan ngelihat pantai di Bali, saya bilang ke mereka bahwa saya akan mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Teman-teman, Duta Inisiatif Indonesia hadir karena teman-teman saya. Duta Inisiatif Indonesia hadir karena orang-orang yang ada di sini. Thanks to Mbak Nur Halimah, Kak Devan, Kak Fiona, Kak Adit, Kak Evelyn, Kak Dinda, all facilitator, Kak Agnia, Kak Devi, semuanya. Kalau saya sebutin satu-satu mungkin bakal makan waktu 2 jaman. Saking banyaknya orang yang bantuin. Kalau ditanya kenapa Duta Inisiatif Indonesia didirikan, karena ada satu teman saya yang berkata dia ingin menjadi seorang environmentalist. Dan saya coba wujudkan itu. Saya juga suka, karena saya ingin mengembangkan sebuah platform untuk menggather teman-teman yang lain se-Indonesia agar peduli tentang lingkungan. Begitu teman-teman. Dan saya harap apa yang diucapkan oleh kami berlima saat itu bisa benar-benar memberikan dampak. Dan di sini mungkin kenapa Duta Inisiatif Indonesia yang terpilih diminta RP 175.000. Aku mau nanya dulu, Mbok, bisa di-share sekarang atau ada partnya yang beda untuk aku coba tunjukkan bagaimana alokasi dana 175.000 itu digunakan? Atau sekarang aja, biar sekalian. Kak Devan? Atau Mbak Nur Halimah? Sebentar Kak Yani, mungkin dilanjut dulu sambil dilanjut. Oh ini, Oke. Kak Devan mau bantu share? Oke. Sambil dilanjut ya teman-teman, kita akan melihat alokasi penggunaan dana 175.000 dari teman-teman itu kita gunakan untuk apa saja. Bukan untuk kami pribadi, bukan untuk para pengurus, bahkan bisa dikatakan kepada para fasilitator, kepada para tim, kita tidak mengambil keuntungan di sini. Kita juga punya pekerjaan masing-masing untuk mendapatkan uang. Pure
Yayasan Pendidikan Wawasan Pusat Leuweung Hub Foundation didirikan karena panggilan. Panggilan orang-orang yang membutuhkan, panggilan hati, dan panggilan dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita anak muda harus segera berdampak. Kami percaya teman-teman, Leuweung Hub Foundation bukan hanya sekedar membentuk environmentalis, tapi kita juga berada dalam sepak terjang pendidikan yang setara, teman-teman. Kita membentuk sebuah pergerakan namanya Leuweung Bamboo School ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat aja di Instagram Leuweung Bamboo School, itu punya kita. Kita juga punya 6 flagships yang memang fokus pada pengembangan potensi. Dan teman-teman, selama teman-teman jadi Duta Inisiatif Indonesia, kita punya bimbingan konseling. Mana lagi ya, sebuah organisasi yang memiliki bimbingan konseling. Kita sudah terintegrate dengan Mbak Nur Halimah, namanya Listening Together, yang dimana teman-teman kalau ada masalah, teman-teman pengen cerita, teman-teman tinggal hubungi Listening Together Community Indonesia di Instagram, ada make appointment, membuat sebuah janji temu, dan teman-teman bisa cerita for free. Itu adalah platform yang kita bentuk untuk para Duta Inisiatif Indonesia kalau mengalami masalah, baik itu mental, psikologis, dan lain sebagainya. Organisasi mana yang menyediakan bimbingan konseling untuk para dutanya? Kami menyediakan ini karena kami tahu kita adalah keluarga dan kita harus saling support. Teman-teman jangan khawatir, kita fleksibel. Di Duta Inisiatif Indonesia kami tidak akan pernah marah-marah. Kami tidak akan pernah menyinggung satu sama lain. Kami akan selalu support. Kami ngerti karakter satu sama lain. Jadi teman-teman jangan merasa terintimidasi, teman-teman jangan merasa terkucilkan. Just focus on yourself. Kami tidak ada pikiran apa-apa, apalagi menjelekan teman-teman. Duta Inisiatif Indonesia adalah keluarga. Dan kami merasa keluarga harus saling support. Apapun itu. Jadi saya harap teman-teman bisa enjoy. Kakak-kakaknya juga akan welcome banget. Ada fasilitator, ada Kak Fiona, ada Kak Devan, dan lain sebagainya. Ada saya, meskipun founder, jangan dilihat foundernya. Kita sama-sama tim. Ya, founder hanya sekedar nama. Saya adalah tim dari Duta Inisiatif Indonesia. Bisa teman-teman hubungi. Mau kuliah ke luar negeri, mau dapat beasiswa, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman chat saya atau chat Mbak Nur Halimah dan Kak Devan. Teman-teman butuh surat rekomendasi, teman-teman butuh review CV, esai, dan lain sebagainya untuk menunjang aplikasi kerja, beasiswa, silahkan hubungi Leuweung Hub Foundation melalui email ataupun chat pribadi. Kami siap bantu selama kami masih hidup. Itulah benefit yang akan teman-teman dapatkan. Ini adalah sekilas Leuweung Hub Foundation from 2022 to 2024. Teman-teman bisa lihat juga di link tree kita supaya lebih jelas. We are documented in 34 out of 38 provinces. Kita tersebar di 34 dari 38 provinsi. Kita sebanyak 2.136 duta sampai batch 9 dan 79 pelopor metamorfosa Indonesia hingga 2 batches. Dan kita berhasil funding effort hingga 373.800.000 dari Greens Initiative members, dari Duta Inisiatif Indonesia, dan juga pelopor metamorfosa Indonesia, dan 32.343.618,60 rupiah dari public and collaborators donation. Kita juga memiliki 6 flagship programs, teman-teman. Ada namanya CHAI IDN, Creative Hub for Aspiring Individuals Indonesia. Sekarang sedang open recruitment buat teman-teman yang mungkin peduli tentang potential development dan interest. Teman-teman bisa daftar juga. Duta Inisiatif Indonesia tidak membatasi teman-teman untuk hanya ikut Dutif. Teman-teman bisa ikuti duta yang lain dengan catatan bisa membagi waktu, ya. Next. Kita sudah melegalkan yayasan kita dan sudah mendistribusikan lebih dari 264 pairs of shoes. Kita sudah mendistribusikan 264 lebih sepatu ke anak-anak desa ya teman-teman. Next. Dan kita sudah memiliki international anniversary, yakni Footprints and Badges. Jadi nanti teman-teman di sertifikatnya untuk batch 10, teman-teman sudah international, bukan lagi nasional. Nanti sertifikatnya double sign oleh kami dari Dutif, dari Leuweung Hub Foundation, dan dari Footprint and Pages North Carolina, USA. Jadi beruntunglah teman-teman batch 10 karena kita sudah international level. Kita juga sudah
mengundang beberapa universitas, salah satunya UI, untuk volunteer di Cibaliung ya teman-teman. Next. Kita juga sudah support pembangunan 6 toilet untuk para santri di Cibaliung, sekitar 1 juta per toilet ya teman-teman. Kita juga mensupport pembangunan masjid di Gunung Batu di mana yayasan ini berdiri dan tinggal, dan itu di belakangnya itu yayasan kita teman-teman. Sekitar 87 juta, lebih bahkan belum diupdate. Ini baru segini ya teman-teman, kita masih membutuhkan sekitar 200 juta untuk sampai selesai. Dan saya harap nanti yayasan Leweng Hub Foundation ini bisa membantu banyak untuk pembangunan masjid. Kemudian kita juga ada Leweng Excellency and Inspiring Alumni Awards teman-teman, yang dimana Leweng Excellency ini adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada mereka yang terlibat menjadi tim inti kami lebih dari 2 tahun. Sedangkan Inspiring Alumni Awards adalah bagi mereka alumni yang terus berdampak meskipun sudah lulus tetap membawa nama Duta Inisiatif Indonesia. Dan nanti kalian tinggal chat, email, atau Instagram mau mengajukan Inspiring Alumni Award dan kami akan cek apakah teman-teman layak mendapatkan Inspiring Alumni atau tidak. Atau teman-teman bisa ikut join menjadi tim kami. Biasanya nanti ada tim-tim fasilitator yang mengajak jadi tim desain, tim apapun itu. Teman-teman bisa join bareng kami. Yuk, next. Kita juga sudah mendukung perjalanan beberapa anak desa mengikuti beberapa exchange program ke Bandung, ke Bogor, ke Malang, dan lain sebagainya. Next. Kita juga mengadakan international and national webinars, teman-teman ya. Nanti jangan khawatir, teman-teman akan dapat langsung pendampingan. Next. Dan kita sudah memberangkatkan 128 orang ya teman-teman untuk kuliah di Indonesia dari Aceh hingga Papua. Kita sudah berikan beasiswa kepada mereka masing-masing 1 juta untuk pembelian tiket dan lain sebagainya. Mereka anak yatim piatu, ada juga yang rumahnya hampir roboh. Dan di sini kita buktikan Leweng Hub Foundation sangat berdampak untuk pendidikan. Dan yang paling membanggakan, satu siswa kita dari Pandeglang, beliau berhasil mengikuti action program by ISMA, Indonesian International Student Mobility Award, ke Polandia, teman-teman, selama 1 semester, dan sekarang lagi di Polandia. Saya harap teman-teman bisa join juga. Kemudian kita membangun Leweng Hub Foundation, Leweng Bamboo School Project of Cibaliung, di mana kita membantu anak-anak yang hampir putus sekolah, teman-teman. Sekarang kita memiliki 79 siswa, yang di mana pembangunan ini memakan 37.678.540,23 rupiah. Dan kita juga mengadakan study tour karena anak-anak di Cibaliung belum pernah merasakan study tour. Dan kita juga memberikan scholarship 500.000 per 3 bulan sekali buat anak-anak, teman-teman. Next. Welcome to Leweng Hub Foundation. Selamat bergabung. Terima kasih sudah menjadi bagian manusia yang berdampak. Dan teman-teman yang mau daftar LPDP, silahkan join mentoring program LPDP for free bersama Leweng Hub Foundation. Terima kasih. Sekian. Selamat datang. Wow, keren banget ya teman-teman. Kita tanpa menunda, selanjutnya adalah Janji Lantik, Duta Inisiatif Indonesia. Pada Kayani, aku persilahkan. Oke, teman-teman, selamat. Saya harap teman-teman bisa coba pegang dada sebelah kiri dan tangannya seperti ini. Semuanya tangannya seperti ini, menepuk dada sebelah kiri. Tarik nafas. Mau juga dilantik lagi. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Untuk fasilitator, untuk presiden, dan seluruh tim tidak perlu mengikuti karena sudah dilantik dulu dan tidak perlu mengikuti untuk pelantikan yang sekarang ya. Jadi untuk para Duta Inisiatif Indonesia, batch 10, nanti tolong ikuti saya ketika menyebutkan poin per poin ya. Tarik nafas, keluarkan, hembuskan. Silahkan pejamkan mata sebentar. Bayangkan betapa sulitnya kemarin teman-teman mengikuti seleksi Duta Inisiatif Indonesia. Ada yang lagi sakit, ada yang mungkin bertengkar dengan orang tua karena tidak dapat izin.
Kemudian ada yang sampai ngutang minjem 175.000 hanya untuk mengikuti Duta Inisiatif Indonesia. Tapi percayalah, apa yang teman-teman lakukan tidak akan sia-sia. Sekarang teman-teman di sini, dengan bermodalkan 175.000 yang kita berikan lagi kepada masyarakat, insya Allah menjadi berkah dan amal, pahala, dan juga bentuk kasih sayang kita kepada manusia. Dan Tuhan akan selalu menjaga kita untuk hal-hal yang baik. Silahkan buka lagi mata teman-teman. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini, 11 Januari 2025, saya, founder Duta Inisiatif Indonesia, mengesahkan pemuda-pemuda dari Sabang hingga Merauke untuk bergerak dan berdampak bersama Duta Inisiatif Indonesia. Teman diikuti setelah saya bilang cukup di tempat masing-masing ya. Janji lantik. Duta Inisiatif Indonesia Batch 10. 1. Kami Duta Inisiatif Indonesia Batch 10 2025 dengan ini menyatakan siap menjalankan amanah. 2. Kami siap menaati segala peraturan Duta Inisiatif Indonesia, bertanggung jawab pada program di dalamnya, dan siap menjaga nama baik Duta Inisiatif Indonesia. 3. Kami siap menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan toleransi dalam menjalankan kegiatan Duta Inisiatif Indonesia Batch 10 dan seterusnya. Kami siap menjadi pemuda yang bergerak berdampak untuk pembangunan berkelanjutan dengan masa jabatan 3 bulan dalam mengedukasi pelajar-pelajar Indonesia dalam pencegahan perubahan iklim. Terima kasih banyak atas Baik, terima kasih. Silahkan turunkan kembali dan saya kembalikan ke MC. Selamat, tepuk tangan semuanya. keren ya. Welcome guys, Duta Inisiatif Indonesia. Terima kasih Kak Yani sudah melantik Duta Inisiatif Indonesia Batch ke-10. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi, teman-teman. Boleh aku kasih 1 menit dan aku serahkan ke Kak Hajar. Boleh nih, siap-siap dulu. Siapin wajah ganteng kalian, wajah-wajah cantik kalian. Dibuka di on cam dong, boleh nih. Masa kita nggak kenalan sih? Boleh dong. Yuk, yuk. Boleh yang mau tancap-tancap dulu atau mau benerin rambutnya dulu, boleh dibenerin jilbabnya juga dulu, boleh. Sini ada Kak Hajar, bisa? Oke, semuanya udah siap. Jadi di sini ada 4 slide. Kita gaya formal dulu ya teman-teman. Oke, semuanya siapkan senyum terbaiknya. Saya hitung ya. Slide pertama. 1, 2, tahan ya. 1, 2, 3, oke. Selanjutnya slide kedua, tahan ya. 1, 2. Oke, slide selanjutnya. Tahan ya teman-teman. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Tahan. 1, 2, 3. Oke. Tahan ya teman-teman, masih ada slide selanjutnya ternyata. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita gaya duta inisiatif ya teman-teman. Kayak gini. Oke, semua ditahan ya. Saya hitung. Semua gaya duta inisiatif. Oke.
Slide pertama, 1, 2, 3. Tahan, slide berikutnya, 1, 2, 3. Tahan lagi, slide selanjutnya, 1, 2, 3. Tahan, slide selanjutnya, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Slide terakhir, tahan 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih ya teman-teman. Makasih Kak Ajar. Oke, selanjutnya kita lanjut ke sesi pemutaran video napak tilas kegiatan Duta Inisiatif Indonesia batch ke-9. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that left. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah pengenalan fasilitator Duta Inisiatif Indonesia. Mohon maaf kalau misalnya ada background suara hujan di sini, mohon maaf ya guys. Lagi hujan di Kalimantan nih. Yang dari Kalimantan, maaf banget ya kalau misalnya suaranya ada background hujan-hujan gitu. Selanjutnya adalah pengenalan fasilitator Duta Inisiatif Indonesia. Yang pertama adalah Kak Wahdana, silakan Kak Wahdana. Sepertinya Kak Wahdana ada gangguan atau ada? Halo. Halo, apakah suara aku terdengar? Boleh Kak, dilanjut. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Wahdana Salsabila. Aku sebelumnya Duta Inisiatif dari Provinsi Banten, dan kali ini aku menjadi fasilitator yang membawahi daerah Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan juga Bangka Belitung. Jadi buat teman-teman yang dari provinsi yang aku sebutkan tadi, kalian boleh banget nantinya kalau emang mau tanya-tanya, mau sharing apapun itu, boleh banget ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang dari Banten juga, karena aku sebelumnya kita inisiatif dari daerah Banten, jadi kalian juga boleh banget nih teman-teman yang dari Banten kalau mau sharing-sharing sama aku gitu ya.
Salam kenal semuanya. Kalian boleh panggil aku Salsa ya. Kayak panggil Salsa atau Wahda. Terserah kalian, nyamannya kalian. Salam kenal semuanya. Oke, langsung aja kita lanjut ke Kak Dinda. Halo Kak Dinda, boleh? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Aina Putra Isya. Bisa kalian panggil dengan sebutan Dinda atau Adinda. Tapi kalau misalnya kita lebih akrab, bisa panggil Dinda. Aku berasal dari Sumatera Selatan dan kali ini aku sebagai fasilitator batch 9. Salam kenal semuanya. Lanjut aja ya. Selanjutnya itu ada Kak Mukti. Halo, ada Kak Mukti di sini. Oke, Kak Mukti ini akan memegang provinsi dari Jawa Tengah, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Posisinya adalah Kak Mukti sebelumnya adalah Ketua Provinsi Lampung. Selanjutnya ada Kak Ririn. Halo Kak Ririn. Sepertinya ada bermasalah juga. Aku bacain aja ya teman-teman. Kak Ririn itu akan memegang provinsi di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Gorontalo. Selanjutnya ada Kak, boleh Kak? Ada Kak Hajar. Halo Kak Hajar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar. Sebelumnya saya adalah Duta Inisiatif Indonesia dari Provinsi Sulawesi Tengah dan saya sebagai fasilitator Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur. Jadi nanti teman-teman boleh kita berbincang-bincang lebih dalam lagi di grup provinsi yang saya pegang ya. Salam kenal buat semuanya. Cukup dari saya. Oke. Selanjutnya ada Kak Haida. Halo Kak Haida. Halo, apakah suara aku terdengar dengan jelas? Terdengar banget. Boleh? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Nur Haida Putri, Duta Inisiatif Indonesia Provinsi Sulawesi Barat di sebelah ini. Dan aku juga merupakan fasilitator yang akan memegang Provinsi Bengkulu, Kalimantan Tengah, dan DKI Jakarta. Dan buat anak-anak aku nanti, kalau sama aku nggak perlu tegang, nggak perlu malu kalau mau nanya-nanya ya. Pokoknya kita mainnya santai-santai aja kalau sama aku. Nggak perlu terlalu tegang dan formal. Yang penting tetap dijaga attitude-nya dan tetap direspon ketika aku menyampaikan di grup agar aku tahu kalian mengerti atas apa yang aku sampaikan dan aku mengucapkan kepada kalian welcome to our big family Duta Inisiatif Indonesia. Selamat dan sekian dari aku kembalikan ke moderator. Wah. Oh nih, selanjutnya ada Kak Salma. Halo Kak Salma. Halo, Karida. Halo guys, selamat malam. Duta Inisiatif Indonesia Batch 10. Mana nih suaranya? Kasih react Boleh dong. nih. Betul bener. React-nya nih guys, Halo atau komen-komennya. Kak. Mana nih? Halo Kak. Halo. React dong, react di kolom chat guys. Nah, aku berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mana nih? Anak-anak Yogyakarta. Ada nggak ya? Aku
menjadi fasilitator dari Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Semoga kedepannya aku bisa mengayomi kalian ya. Nanti kalau misalnya ada apa, mau sharing-sharing, curhat, boleh banget. Nanti kita penuhin di grup ya guys. Jangan malu-malu, aku orangnya santai kok, nggak gigit. Wow. Oke. Oke, Oke. sekian dari aku. Bye guys. Terima kasih. Aku kembalikan kepada MC Kak Aida. Oke. Halo semua, ya yang terakhir itu adalah diriku. Ya, aku. Halo. Aku akan memegang Provinsi Aceh, Bali, Banten, dan Kalimantan Barat. Halo, yang jadi anak-anakku mana? Please. Jangan takut sama aku nggak gigit. Aku tidak menerkam, aku anaknya santai, anaknya eh, biasa-biasa aja juga. Aku dari Kalimantan Timur. Halo, halo, ada yang dari Kaltim nggak guys? Boleh nih komennya diramein lagi dong. Kurang rame, kurang gacor ini batch ini. Masa baru pertama kurang menyala harus menyala dong. Ya enggak sih Kak? Gimana nih? Masa baru awal-awal masih gini. Oke. Ingat yang sama aku, kita nggak apa-apa kita buat semuanya deh. Nggak buat anak-anak aku doang. Welcome semuanya yang mau curhat. Aku terbuka guys buat kalian. Asik. Yang mau follow IG aku, nanti aku masukin ya di link yang udah disematin sama Kak Vio. Jadi setelah ini jangan ada yang spam di grup untuk link-link IG udah disiapin. Jadi nanti kalian tinggal masukin aja. Oke. Oh ya guys, aku pingin banget ada nama panggilan. Jadi panggil aku Umarida, oke? Jadi aku udah punya panggilan. Kalian kalau mau manggil aku Umarida ya guys. Oke, salam kenal buat semuanya. Welcome. Kalau kalian mau rame-ramein di grup, nggak apa-apa. Masa grupnya kalian baru masih tipis. Aku ngeliat yang kayak, kok ini responnya pada dikit-dikit banget sih. Diramein pokoknya ya guys ya. Apalagi anak-anakku nanti harus gacor. Pokoknya kalian nanti ada, pokoknya WhatsApp aku ada yang tulisan Rida, boleh langsung di chat aja. Kalau kalian mau em, di save nomornya, boleh nanti langsung chat aja. Kita langsung lanjut lagi ya ke sesi berikutnya, yaitu adalah penjelasan tentang struktur organisasi yang akan dijelaskan oleh Kak Fiona Sunshine selaku Presiden of Green Initiative Duta Inisiatif Indonesia. Halo Kak Fiona. Halo Kak Fiona. Apakah suaraku terdengar? Halo Marida, halo guys. Aku welcome kok guys, aku tidak gigit. Pokoknya kita harus lebih gacor dari anaknya Kak Salma. Oke, ya nggak sih? Kak Salma jangan marah ya. Aku welcome guys. Welcome. Kalian kalau mau chat aku, nggak apa-apa. Aku 24 jam buat notif kok. Asik. Boleh nih. Siap. Harus gacor ya kalian di grup. Harus menyala pokoknya. Jangan biarkan grup kalian sepi pokoknya. Siap. Halo Kak Fiona. Di manakah Kak Fiona ini? Halo Kak Fiona, apakah suara aku ada? Sepertinya Kak Fiona terkendala dari jaringan nih, Kak. Wah, sedih banget. Yaudah kita ngobrol-ngobrol aja nggak sih? Selagi menunggu-nunggu nih. Kita mau lanjut. Biar kalian ini guys, apa, ternyala. Terus semangat ya guys. Oke, halo Oke. semuanya. Halo Kak Fiona. Sorry. Tadi nggak bisa bersuara. Nggak apa-apa, ya udah. Kak Fiona baik kabarnya malam hari ini? Baik, gimana dengan kakak? Wah, baik, Alhamdulillah. Ya udah deh, aku langsung waktu dan tempat aku persilahkan buat kakak. Oke, Silakan. ya. Oke, halo semuanya. Halo. Suara aku terdengar jelas ya?
Oke. Sebelumnya saya mau ucapin selamat ya untuk teman-teman yang sudah terpilih di BAT 10 ini. Dan kali ini aku bakal jelasin mengenai struktur organisasinya. Untuk di sini yang pertama ada tugas leader dan cowok leader, teman-teman. Di sini ada nanti ada LCL 3, LCL 1 dan 2. Ya, teman-teman. Untuk yang leader pertama dan cowok leader pertama, itu tugasnya apa? Tugasnya itu mempersiapkan panitia open recruitment untuk di BAT 11 yang terdiri dari panitia pemberkasan dan interview dan juga nanti ada panitia desain dan sosial media. Lalu untuk jumlahnya nanti akan diinfokan dan juga untuk di akhir masa jabatan kalian diharuskan untuk membuat laporan kinerja, teman-teman. Lalu untuk yang leader 2 dan cowok leader 2 itu bertugaskan untuk mengordinasikan dan menggerakkan struktur Duta Inisiatif Indonesia seperti nanti ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan divisi yang dibutuhkan dari masing-masing provinsi. Dan juga itu yang kedua ada meningkatkan dan menjaga komunikasi di grup Duta Inisiatif agar terjalin relasi kekeluargaan yang erat gitu. Dan juga membuat program yang berhubungan dengan misi untuk meningkatkan rasa milik dan persaudaraan antara sesama Duta Inisiatif BAT 10, teman-teman. Dan juga nanti ada grup khusus ketua ya, teman-teman. Jadi teman-teman yang nanti terpilih ketua akan dimasukkan ke grupnya. Dan juga nanti ada di tugas yang kelima, mengarsipkan tugas ya, teman-teman. Yaitu dokumentasi. Jadi setiap ada kegiatan harus diupload ke file yang nanti akan diberikan. Terus juga yang keenam, ada menjadi penghubung antara Duta Inisiatif Indonesia BAT 10. Jadi menghubungkan dari beberapa provinsi ya, teman-teman. Dan yang ketujuh ada membuat laporan kinerja selama kepengurusan di akhir jabatan. Jadi membuat laporan. Dan yang leader 3 dan cowok leader 3, yang pertama itu memantau dan mempersiapkan tim media sosial ya. Yang utamanya itu ada Instagram dan TikTok Duta Inisiatif Indonesia. Dan yang kedua, itu nanti juga membuat desain ya. Desain dalam beberapa kegiatan kayak mentoring, konten harian, dan segala macamnya. Dan juga yang ketiga, itu ikut memantau dan menggerakkan media sosial, teman-teman. Terutama di Instagram di setiap provinsinya, gitu, teman-teman. Dan yang keempat, ada membuat edukasi lingkungan di media sosial dan ucapan hari-hari besar. Dan yang kelima, itu membuat konten mingguan di akun Duta Inisiatif Indonesia. Dan yang terakhir ada membuat laporan kinerja di akhir masa jabatan. Jadi di mau leader 1, leader 2, dan leader 3 di akhiran harus membuat laporan kinerja. Lalu kita lanjut ke struktur pengurusan per provinsi ya, teman-teman. Kalau struktur pengurusan per provinsi ini, ada yang pertama ada ketua tentunya. Ketua provinsi, di mana ketua provinsi ini bertugaskan untuk mengkoordinasikan provinsi untuk menentukan program kerja bersama untuk tetap merangkul anggota di provinsinya. Terus selanjutnya itu menjadi penanggung jawab pengiriman selempang ke setiap anggota di provinsinya. Jadi untuk selempang ini menjadi tanggung jawab dari masing-masing ketua provinsi dan juga bertanggung jawab atas keaktifan dari masing-masing anggotanya. Dan yang selanjutnya itu melaporkan seluruh kegiatan pada fasilitator. Seperti tadi sudah diperkenalkan ya, fasilitator siapa aja dan bagiannya provinsi yang mana aja. Dan juga terakhir ada membuat laporan kinerja provinsi selama menjabat ke fasilitator. Lalu ini mengenai pembagian selempang dan souvenir, teman-teman. Untuk selempang ini akan diberikan kepada masing-masing ketua provinsi sesuai jumlah duta di provinsi tersebut, ya. Yang akan ditunjukkan setelah para duta selesai menyelesaikan welcoming party, mentoring, lalu nanti ada pemilihan leader dan cowok leader, dan pemilihan ketua provinsi. Gitu. Dan juga selempang akan dikirimkan berserta dengan gantungan kunci dari Grand Creative Indonesia, dan juga nanti ada pengiriman selempang ke ketua provinsi sepenuhnya ditanggung oleh pusat, ya. Namun pengiriman selempang dari ketua provinsi ke anggotanya ditanggung oleh para duta, gitu. Dan ada saran dari kami, yaitu pembagian selempang bisa dilakukan secara offline dengan dimaksud bisa bertemu dengan duta lain. Dan juga mulai merumuskan program kerja provinsi selama 3 bulan ke depan. Hal ini berlaku jika akses dan jarak duta bisa terjangkau. Jadi ini bersifat opsional ya teman-teman, tidak wajib.
Lalu ada pemilihan ketua provinsi dan struktur. Yang pertama, untuk ketua provinsi dipilih oleh tim inti dibantu oleh fasilitator, gitu. Dan juga nanti ada ketua provinsi itu bertugas untuk mengelola dan mengorganisasikan para dutif yang menjadi representatif di provinsi tersebut. Dan yang ketiga, nanti juga ketua provinsi akan mendapatkan hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi. Dan yang keempat di sini juga ketua provinsi akan mendapatkan surat keterangan kepengurusan selama 3 bulan selama dengan masa jabatannya. Dan juga nanti yang kelima, ketua provinsi ini berhak membuat SK, sertifikat, dan keperluan lainnya untuk anggota di provinsinya yang terlibat menjadi pengurus provinsi. Informasi lebih lanjut itu bisa dibaca di hak dan kewajiban, ya teman-teman. Dan juga yang keenam, itu ketua provinsi menjadi peran utama dalam keaktifan provinsinya karena akan ada award nih bagi provinsi yang terbaik gitu ya dengan program-program yang menarik tentunya. Dan juga yang ketujuh, ketua provinsi akan menjadi koordinator selempang yang akan dikirimkan oleh pusat dan harus mendistribusikannya ke anggotanya. Dan yang terakhir, ketua provinsi bisa klaim poin sebesar 20 dari setiap aktivitas dan kontribusi mereka selama menjadi ketua provinsi, teman-teman. Nanti akan ada sesi klaim poin ya, teman-teman ya. Lalu ada lagi kan? Nah, dan nanti ada yang ke-9, anggota kepengurusan provinsi mendapatkan poin di rentan 10 sampai 15 yang bisa diklaim kapan saja selama masa jabatan. Dan juga di sini selain ketua ada sekretaris, teman-teman. Di mana kalau sekretaris ini tentunya membantu tugas-tugas dari ketua provinsi dan juga dia akan membantu ketua provinsi dalam mendistribusikan selempang seperti kayak memastikan selempang sudah terkirim dengan baik atau belum dan juga menyiapkan surat-surat yang diperlukan untuk mengadakan roadshow dan juga mencatatkan notulensi saat ada rapat di provinsi yang masing-masing gitu. Dan yang ketiga ada humas ya, di mana menjadi penyalur surat yang dibutuhkan untuk roadshow dan kerjasama dengan komunitas lainnya. Dan keempat, ada sosial media dan desain, di mana mengaktifkan akun Instagram provinsi masing-masing dengan membuat konten harian ataupun poster hari-hari besar. Dan juga ada tugas fasilitator, menjadi tempat bertanya oleh Duta Inisiatif Indonesia sesuai dengan provinsi yang dipegang. Dan selanjutnya juga ada menjadi inspirator bagi Duta Inisiatif Indonesia BAT 10 di wilayahnya masing-masing. Dan mendorong kinerja program Duta Inisiatif Indonesia sesuai dengan provinsi yang dipegang. Dan memastikan bahwa selempang telah terkirim ke ketua provinsi dan sampai ke tangan anggotanya dengan selamat. Dan yang terakhir, membuat laporan kinerja selama menjadi fasilitator yang diambil dari laporan duta wilayahnya masing-masing. Oke, itu teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin nanti anggota sedikit kayak 3 gitu kan, itu boleh satu orang double job, nggak apa-apa. Atau misalnya, Kak ini udah kebagian semua tugas-tugasnya. Nah, ada yang belum kebagian. Nah, boleh misalnya nanti di humas ada 2 orang. Atau misalnya nanti di sekretaris ada 2 orang gitu. Yang penting semuanya teman-teman harus mendapatkannya bagiannya masing-masing gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih banyak Kak Fiona. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban serta macam-macam awards yang akan disampaikan oleh Kak Nur Halimah selaku Wakil Presiden of Grand Initiative Duta Inisiatif Indonesia. Halo Mbak Halimah. Halo, apakah suara Mbak Lima terdengar jelas? Sangat terdengar. Mbak, baik Mbak. Alhamdulillah sangat baik. Hari ini gimana kalau Rida? Baik hari ini? Alhamdulillah Mbak, baik. Sangat membara nih Mbak ketemu Baik. anak-anak baru. Wah, luar biasa. Terus dipupuk ya semangatnya. Kepada Mbak Halimah aku persilahkan Mbak. Terima kasih. Oke, saya izin ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk ketemu ya. Setelah sekian lama, kayaknya teman-teman udah nggak asing sih dengan nomor yang belakangnya 585 kayak ya.
mulai dari masa-masa awal oprek sampai sekarang gitu ya, yang biasanya di grup keluar-keluar gitu, kadang random banget gitu kan. Pantengin terus ya grupnya. Terima kasih Kak Salma udah di notice. Ya, semoga teman-teman nggak bosan-bosan ya. Saya perlu perbaiki status saya ya teman-teman, karena bulan Januari kemarin saya sudah lengser menjadi wakil presiden, dan kebetulan saat ini masih belum ada yang menggantikan, adanya masih presiden aja Kak Fiona ya. Kalau sebelumnya itu presidennya Kak Devan tadi sempat share screen ya pas bagiannya Kak Yani tadi. Kemudian wakilnya waktu itu saya teman-teman, dan kebetulan bulan Januari kemarin pas pelepasan farewell party batch 9 kita udah dinyatakan lengser, hanya saja belum di post ke media sosial ya teman-teman. Jadi status saya sekarang bukan jadi pengurus dari Gensi Inisiatif, tapi saya kembali ke yayasan teman-teman. Jadi Mbak Halimah, Kak Devan ngabdinya di yayasan, tapi sementara karena belum ada wakilnya, jadi Mbak Halimah ditugaskan oleh Kak Yani untuk bantu-bantu Kak Fiona gitu. Oke, tadi teman-teman udah ini ya mendengarkan penjelasan struktur dari Kak Fiona, dan nanti akan di-share juga, dan nanti akan dibantu atau dipandu itu oleh kakak-kakak fasilitator ya untuk pemilihan ketua provinsi, struktur provinsi selama 1 minggu ini ya teman-teman. Kenapa kok cuman seminggu? Karena makin lama teman-teman buat struktur, ini nanti akan berdampak juga ke dapat akun media sosial, karena teman-teman perlu aktif kan di media sosial, kemudian itu akan berdampak ke Selempang juga, karena kalau kalian nggak nyusun struktur provinsinya, artinya kan nggak ada penanggung jawabnya untuk pengiriman Selempang gitu. Nanti ya mungkin kalau cukup ada sesi tanya jawab, tapi kalau misalnya nggak cukup, biasanya akan ada ini, kalian diminta untuk list pertanyaan di grup gitu teman-teman, dan nanti pengurus akan jawab itu. Oke, sekarang bagiannya Mbak Halimah ya. Kayaknya Mbak Halimah nggak usah basa-basi, langsung aja ya. Sebetulnya ini bisa dibaca sendiri teman-teman, cuman Mbak Halimah akan jelasin apa-apa yang tidak disebutkan di sini gitu. Judulnya Hak dan Kewajiban Setiap Duta Inisiatif Indonesia. Yang pertama, mengikuti dan berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Duta Inisiatif Indonesia. Karena teman-teman udah memilih menjadi bagian dari Kinerja Inisiatif Indonesia dengan programnya Duta Inisiatif Indonesia, artinya teman-teman harus bertanggung jawab dengan sadar sadar penuh gitu ya, baik itu hati, pikiran, tubuhnya sepenuhnya untuk duta inisiatif. Tapi bukan berarti teman-teman terus karena loyal banget ke duta inisiatif kemudian kalian melupakan kehidupan kalian, melupakan tugas kuliah sekolah kalian, enggak gitu teman-teman ya. Maksudnya itu kalian harus bisa membagi waktu gitu. Kalau dulu belum jadi duta inisiatif enggak ikutan kegiatan-kegiatan duta inisiatif gitu, tapi sekarang wajib ya teman-teman. Yang kedua adalah wajib menjaga nama baik Duta Inisiatif Indonesia. Karena kalian udah dinyatakan menjadi Duta Inisiatif dan kalian memilih untuk menjadi Duta Inisiatif, artinya teman-teman harus jaga. Kalau kemarin-kemarin masih posting status galau gitu misalnya ya, di media sosial kalian, kemudian akunnya masih mungkin masih bebas komentar di media sosial, komentar di postingan orang lain. Nah, sekarang mulai dijaga ya teman-teman, mulai difilter. Mungkin itu nggak mudah, tapi dengan kita belajar perlahan-lahan, kita bisa mengimplementasi duta inisiatif itu ke dalam diri kita gitu, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Jadi harus sama teman-teman. Kalau di media sosial kalian membranding diri kalian menjadi duta, nah di dunia nyata harus juga. Kalau kemana-mana jangan buang sampah sembarangan. Kalau bisa tuh kalian mulai membawa tumbler, kemudian buang sampah ke tempatnya gitu. Kalau perlu mulai dikurangi penggunaan plastiknya, yang biasanya nggak pakai tote bag, sekarang mulai gitu. Mulai dari hal-hal kecil. Sebentar, nampaknya ada yang share screen lagi ya. Oke. Yang ketiga, wajib meletakkan gelar duta inisiatif di bio Instagram masing-masing. Mbak Lima sadar dan paham banget teman-teman ini adalah masa-masa membranding diri. Membranding diri. Jadi mulai malam ini tag di bio Instagramnya kalian. Jangan di privat teman-teman, karena kalau di privat kalian nggak bisa nge-share apapun kan. Paling-paling yang tahu postingan kalian ya yang ngikutin kalian gitu. Jadi biar berdampaknya besar, buka kuncinya gitu teman-teman ya. Di bionya bisa di tag atau ditulis Duta Inisiatif Indonesia Batch 10 gitu. Teman-teman bisa contoh misalnya punya Kak Rida tuh. Kemarin kayaknya ada yang share ini, screenshot ke Mbak Halimah, Kak, apakah boleh aku nulisin Duta Inisiatif Indonesia di bioku gitu. Kata dia, udah Batch 10 nih. Terus Mbak Halimah bilang, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Kemudian wajib
Oke, yang keempat ya, mengikuti kegiatan mentoring. Nah, nanti teman-teman akan dapat 4 mentoring. Kalau tadi Ki sempat di Kak Yani itu di-share ini ya, pematerinya internasional ya, teman-teman. Nah, di mentoring ini kalian akan ketemu dengan mentor yang dari internasional maupun nasional, teman-teman. Jadi maksimal, minimal kalian perlu datang 2 kali gitu. Kenapa kok perlu ada mentoring? Nah, mentoring tuh ibaratkan kalau kalian mau mau turun ke lapangan, contohnya kayak PPL aja deh, PPL atau magang gitu di mahasiswa maupun di sekolah SMK ya teman-teman. Itu perlu ada pembekalan, pembekalan dulu. Makanya setelah pertemuan perdana ini teman-teman akan dapat mentoring. Anggapannya pembekalan. Jadi kalau misal teman-teman nggak ngikutin, sayang banget gitu. Kalau Mbak Alima selalu berpikir, aduh rugi banget nih. Aku udah berkorban banyak hal, udah memperjuangin dari awal sampai akhir, kemudian aku masih bayar apa tuh komitmen investasi, walaupun kita tadi udah tahu ya kalau komitmen investasi itu nggak cuman dialokasikan untuk selempang, tapi secara nggak langsung teman-teman memberikan dana kalian untuk pembangunan, untuk membantu teman-teman yang kurang mampu kayak gitu. Tapi secara di lain sisi, teman-teman perlu nih, perlu ikut di mentoringnya. Itu sayang banget kalau pematerinya internasional ya teman-teman. Yang kelima, berhak mengikuti kegiatan campaign. Nah, nanti ini setelah mentoring itu akan ada campaign teman-teman. Jadi kalian perlu ikut. Dan campaign ini benefitnya selain kalian akan ke branding juga, personal branding kalian di media sosial, karena campaignnya di media sosial, kalian juga akan boleh ngeklaim poin. Jadi nanti akan ada sistem kayak klaim poin gitu teman-teman. Jadi diibaratkan nanti makin banyak poinnya akan ada, bisa jadi potensi kalian untuk dapat award itu besar gitu teman-teman. Nanti akan Mbak Alimah jelasin macam-macam awardnya nanti di akhir ya. Yang keenam, wajib melakukan roadshow, edukasi lingkungan. Roadshow itu artinya ngasih edukasi ke sekolah, ke instansi teman-teman. Gak hanya sekolah, bisa bisa panti asuhan mungkin, bisa juga organisasi atau komunitas-komunitas mahasiswa atau siswa pelajar. Misalnya kalau di desa itu mungkin ada IPNU mungkin atau organisasi-organisasi yang ada di dekat kalian gitu teman-teman ya. Jadi nggak harus sekolah. Minimal biasanya itu pesertanya 10 orang ya minimal teman-teman. Nanti di waktu kalian diminta untuk roadshow, ini belum diedit ya teman-teman. Bulan ini yang batch 9 kayaknya November Desember. Kalau bulannya kalian itu sekitar bulan Februari Maret. Mungkin kalian lengser sekitar April mungkin ya teman-teman. Mungkin begitu. Dan kegiatan roadshow menjadi syarat utama mendapatkan sertifikat kedutaan. Jadi kalau misal kalian nggak roadshow, nantinya kalian nggak dapat sertifikat. Ya, aku kan cuma mau ilmunya Mbak Halimah. Ya nggak apa-apa sih gitu. Tapi kalau Mbak Halimah mikir, wah eman banget nih kalau ilmu nggak dapat sertifikatnya juga gitu. Jadi sekalian ikut roadshow ya teman-teman, adain roadshow. Oke, yang ketujuh, setiap duta berhak ikut serta dalam kepanitiaan. Jadi kalian berhak, punya hak ikut banyak kepanitiaan ya. Nanti setelah ini kan minggu depan akan ada mentoring dan itu biasanya akan ada rekrut panitia mentoring dan kalian punya kesempatan untuk jadi panitia dan setiap kepanitiaan itu biasanya bakal dapat sertifikat. Gitu teman-teman ya. Akan ada banyak kepanitiaan, tinggal kalian mau aktif atau enggak gitu. Kalau yang batch berapa ya? Ada batch ke-8 tuh Kak Evelyn, mungkin beliau hadir ya. Dia kemarin jadi fasilitator terbaik ya, teman-teman. Dia itu pas di batch 8, dia banyak dapat sertifikat karena semua kegiatan dia ikutin gitu, teman-teman. Akhirnya banyak. Apalagi jadi yang terbaik gitu ya. Pasti bakal dapat lagi sertifikat gitu. Kemudian 8, setiap duta berhak berinisiatif melakukan kampanye lingkungan di luar tugas-tugas duta, baik di media sosial maupun di lingkungan sekitar. Jadi, kalau kewajibannya teman-teman kan ikut mentoring, kemudian roadshow, ada campaign juga gitu ya teman-teman. Dan kalau misal teman-teman mau buat kegiatan lain, misalnya mungkin teman-teman pengen buat postingan-postingan campaign sendiri misalnya ya di media sosial kalian, itu boleh banget. Kalian mau buat reels atau kalian mau buat ini kegiatan bersih-bersih pantai misalnya, kakak-kakak kalian tuh banyak yang ngadain kayak gitu teman-teman, kerjasama dengan organisasi lain, komunitas lain kayak gitu, dan itu boleh banget karena sesuai dengan namanya ya, inisiatif, jadi perlu menekankan inisiatifnya teman-teman gitu. Selanjutnya, hak dan kewajiban Duta Inisiatif Indonesia di provinsi. Oke, mengikuti dan berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Duta.
Oke, sudah. Wajib menjaga nama baik. Ya, sama ya. Wajib menjaga nilai toleransi, asas kebersamaan, dan inisiatif dengan duta provinsinya. Jadi teman-teman, Mbak Lima ya tahu, sadar betul bahwa kalian itu usianya beda-beda ya. Ada yang minimal tuh kemarin 15 ya, ada yang 15, 16, 17. Ada juga yang udah kuliah 20, 21 kayak gitu. Jadi beragam banget gitu. Jadi perlu ditekani nilai toleransinya gitu teman-teman. Kita balik lagi ke nilai Pancasila yang jadi dasar negara kita gitu. Begitupun Duta Inisiatif Indonesia karena berada di Indonesia dan lahir dibesarkan untuk Indonesia, maka nilai-nilai Pancasila itu jangan pernah kalian lepaskan gitu teman-teman. Kalau misalnya ada temennya yang kurang toleransi mungkin karena ada perbedaan warna kulit misalnya, kalian boleh tegur dengan bahasa yang santun ya teman-teman ya. Oke, yang sampai karena berbeda kemudian saling menjatuhkan, enggak teman-teman, enggak boleh ya. Yang keempat, wajib menyusun dan berperan dalam struktur pengurus. Oke, jadi semuanya harus jadi pengurus ya teman-teman di provinsinya. Kalau misal di ketentuan tadi nggak ada, di struktur yang Kak Fiona tadi nggak ada, teman-teman boleh kok tambahin. Tambahin sesuai dengan jumlah orangnya yang ada di provinsinya. Misalnya di provinsinya cuma ada 2 orang, berarti sesuai kebutuhan mungkin cuman ketua sama sekretaris, dan ketua ini masih double tugasnya sama sosial media misalnya, sekretaris sama humas misalnya kayak gitu, tergantung dengan teman-teman. Tinggal kalian laporin seperti yang kalian mau itu ke fasilitatornya gitu, biar nanti dapat sertifikatnya sesuai dengan yang kalian tulis gitu teman-teman. Yang kelima, wajib melaksanakan webinar online bersama duta inisiatif lainnya minimal 3 kali semasa menjabat. Nah, ini di provinsi ya teman-teman. Jadi kalian perlu bareng-bareng sama provinsinya. Minimal tuh 3 kali ya teman-teman ngadain webinar. Baik itu live IG mungkin. Kalau kalian ngikutin kakak-kakak kalian tuh, misalnya siapa ya? Kak Hajar, kayaknya Kak Hajar juga aktif teman-teman. Terus Kak Salma itu fasilitator kalian juga. Dia sering juga live IG, live Zoom, mungkin kalian ngadain webinar gitu. Kalau masih bingung gimana caranya ngadain live Zoom, webinar kayak gitu, bisa tanya-tanya sama kakak-kakak fasilitatornya. Kalau kata peribahasa itu malu bertanya saat di jalan gitu. Jadi tanya aja gitu teman-teman ya. Yang keenam, duta inisiatif di provinsi berhak mengelola Instagram duta inisiatif di provinsi masing-masing. Nah, teman-teman di provinsi berhak mengelola Instagram ya. Yang kalian lihat kemarin-kemarin tuh yang dikelola kakak dan sekarang bisa kalian kelola dengan catatan kalian udah punya strukturnya. Gitu, teman-teman. Yang ketujuh, duta inisiatif di provinsi berhak melakukan kolaborasi dengan duta provinsi lainnya. Jadi setiap kalian punya hak untuk berkolaborasi dengan duta yang lain, bisa duta inisiatif sendiri di provinsi yang lain, misalnya duta, misalnya siapa ya? Misalnya Ayah mau live, mau kolaborasi sama Fadil misalnya, itu nggak apa-apa gitu teman-teman, walaupun beda beda provinsi itu nggak apa-apa. Atau mau kolaborasi dengan duta apa tuh, duta inspirasi mungkin kalian mau kerjasama dengan ambasador Chai IDN misalnya live Instagram gitu ya, itu nggak apa-apa banget. Oke, sudah Kak. Kak Wahdana boleh pindah ke kategori nominasi. Oke, semoga kalian paham ya. Kayaknya Mbak Lima tadi kecepatan ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang nggak paham, nanti bisa tanya bisa di list pertanyaannya, atau juga bisa langsung tanya ke fasilitator. Kakak fasilitator ini udah apa ya bahasanya itu udah ngelontok, paham betul gitu ya. Kalau masih belum paham lagi, bisa tanya ke Kak Fiona. Kalau belum bisa lagi, teman-teman bisa tanya Mbak Lima, atau kalian bisa tanyain di ini yang jadi admin di grup kalian, itu semua kakak sebelum-sebelumnya ya, macam-macam. Oke, kategori nominasi Duta Inisiatif Indonesia batch 10. Sebelum Mbak Lima bacain tentang kategori nominasi ini, teman-teman perlu digarisbawahi bahwa tujuan kita menjadi duta inisiatif perlu diperbaiki dulu gitu teman-teman. Kenapa kok perlu diperbaiki dulu? Karena sebagian yang Mbak Lima lihat kasus-kasus sebelumnya gitu, ketika dari awal berambisi untuk dapetin nominasi dan ternyata nggak dapet di akhir, sebagian dari mereka tuh ini teman-teman kecewa, patah hati, tiba-tiba ngolok-ngolok, tiba-tiba langsung ya menyalahkan diri sendiri ya, itu yang terjadi gitu teman-teman. Jadi Mbak Halimah berharap teman-teman karena ini di awal, semangatnya niatnya ditata lagi, tujuan menjadi duta inisiatif tidak hanya tujuannya bukan untuk dapat nominasi, tapi tujuannya adalah biar bergerak dan berdampak untuk sekitar gitu.
Kalau misal ternyata dapat nominasi, itu untung. Kalau misal nggak dapat, ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Oke, boleh dilanjut Kak Wadana. Siapa tahu dapat ini yang alumni, kategori alumni gitu. Kategori alumni itu di ini ya, akhir tahun. Akhir tahun. Oke, yang pertama adalah the most active duty ya. Nah, ini artinya yang paling paling aktif. Aktif bertanya, aktif hadir, aktif di grup. Ini kategorinya ya teman-teman. Aktif melaksanakan kegiatan roadshow, buat konten dan punya inisiatif. Intinya paling aktif lah gitu. Misalnya besok nih mentoring ya, aktif bertanya di grup, sering nanggapi gitu. Jadi pengurus tahu nih, oh nih anak yang aktif itu. Oke, sebentar ya. Ini ada yang share. Oke, boleh digulir lagi Kak Wadana. Oh, udah jam setengah 9 ya teman-teman di WIP ya. Yang kedua adalah social human figure. Nah, sering buat konten edukasi, sering muncul di media sosial. Kalau nggak salah yang dapat social human figure kalau batch kemarin tuh Kak Hajar nggak sih? Salah satunya Kak Hajar. Bener ya? Oke, boleh tuh sharing sama Kak Hajar. Gimana sih Kak tipsnya? Terus ini, kalian buat konten aja teman-teman edukasi di media sosial, kemudian kalian kolaborasikan dengan Instagramnya Greens Initiative, Duta Inisiatif, kayak gitu. Bisa juga tag Kak Fiona mungkin, tag Instagramnya Kak Yani juga gitu. Oke, boleh lanjut. Intinya sering di media sosial lah tampil ya teman-teman. Kemudian the most outstanding duty ya. Nah, the most outstanding ini artinya dia yang out of the box gitu ya teman-teman. Beda dari teman-temannya. Kalau teman-temannya itu cuman aktif roadshow misalnya nih ya. Nah, the most outstanding duty ini dia punya gebrakan yang berbeda. Misalnya kalau dulu Mbak Halimah sempat dapat yang kategori ini teman-teman, the most outstanding ini. Kebetulan Mbak Halimah suka suka nulis dan punya blog ya. Akhirnya Mbak Halimah coba nulis tuh di blog. Sebetulnya nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang nyuruh, cuman Mbak Halimah tuh, wah kayaknya bagus nih ditulis gitu. Kayak pertemuan kayak gini Mbak Halimah buat tulisannya gitu. Kemudian Mbak Halimah tag Instagram Duta, Gengsi Inisiatif gitu. Ternyata kepilih teman-teman. Tidak hanya buat tulisan, mungkin teman-teman punya kemampuan di bidang podcast misalnya, kalian buat podcast misalnya kayak kemarin tuh siapa ya? eh ya, kakak fasilitator juga teman-teman, dia menginisiasi ini apa? Buat podcast. Kak Dinda kayak gitu teman-teman. Atau kalian punya kemampuan untuk editing video, buat konten tentang edukasi lingkungan di YouTube misalnya, kayak gitu. Itu kan out of the box. Boleh lanjut Kak Wahdana. Nah, ini the best duta ya. The best duta tuh ya semuanya teman-teman. Mulai dari keaktifannya, inisiatifnya. Kalau inisiatif itu artinya nggak usah disuruh. Nggak usah disuruh ya langsung langsung aja punya inisiatif gitu. Kalau Mbak Halimah ngutip gurunya Mbak Halimah tuh beliau selalu bilang, gurunya Mbak Halimah di pondok ya. Beliau bilang tanggap, peduli, tanggung jawab gitu. Jadi kalau Mbak Halimah pikir-pikir, wah kata inisiatif itu sebetulnya mirip deh dengan tiga kata ini, tanggap, peduli, tanggung jawab. Kalau kata gurunya Mbak Halimah, orang itu tidak akan berguna kalau di masyarakat, kalau di luar dia nggak punya tiga hal ini, nggak tanggap, nggak peduli, nggak tanggung jawab. Jadi nggak punya inisiatif gitu teman-teman. Ini kalau misal ada orang yang lagi jatuh misalnya, ya bantuin gitu, jangan ditinggal. Contohnya kayak gitu ya teman-teman. Selanjutnya adalah loyalitas atau memberikan kontribusi lebih banyak. Misalnya nih, contoh kecilnya ya, kalau pas lagi mentoring dan ternyata panitia yang bertugas terkendala dan gak ada yang share screen gitu ya, kalian bukan kepanitiaan gitu. Tapi karena nggak ada terkendala panitianya, akhirnya kalian bantuin. Atau nggak ada nih yang mau dokumentasikan dan ternyata kalian pakai laptop, kemudian kalian bantu. Itu secara nggak langsung kalian termasuk inisiatif itu teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang terakhir teman-teman, nih bahas best fasilitator. Nah, yang dapat award tadi, yang kategori-kategori sebelumnya, dia akan jadi fasilitator teman-teman. Fasilitator itu ngabdinya selama 3 bulan. Di sini ada kakak-kakak fasilitator kayak Kak Dinda, Kak Hajar, Kak Haida, Kak Rida, dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Dan yang paling baik nanti akan dapat fully funded di acara Youth Future Leader Assembly ya, yang kata kaya nih kalau nggak bulan April, bulan Juli ya, sekitar itu katanya tadi itu teman-teman. Inisiatif dalam makan di rumah orang tanpa disuruh boleh nggak? Ya nggak boleh lah teman-teman ya.
Oke, nggak boleh. Inisiatif boleh, tapi teman-teman harus bedain mana yang baik dan mana yang nggak baik kayak gitu. Mbak Halimah yakin dan percaya teman-teman ini walaupun masih ada yang usia yang SMP pasti bisa membedakan mana yang baik dan yang nggak baik kayak gitu. Kayaknya udah itu aja sih, Kak. Ampun, siap salah. Siap salah nggak apa-apa, tapi harus terus-terusan dievaluasi untuk jadi lebih baik lagi. Karena orang yang merugi adalah orang yang hari ini ternyata sama kayak kemarin gitu, teman-teman. Oke, itu aja sih dari Mbak Halimah. Mbak Halimah ucapkan selamat datang di Duta Inisiatif Indonesia. Semangatnya dihemat. Kalau sebelum-sebelumnya, selalu Mbak Halimah bilang, Kak Devan juga bilang, Kak Yani juga sering bilang, biasanya di awal-awal itu semangatnya membara banget. Tapi setelah nyampe pertengahan, apalagi sampai akhir, itu tuh mulai meredup gitu. Nah, ketika kalian mulai nggak semangat lagi, coba tanyakan lagi apa sih yang memotivasi kalian untuk daftar duta inisiatif. Menurut Mbak Halimah, itu nggak mudah untuk jadi duta inisiatif, apalagi kalian itu saingannya sekitar 700 lebih ya, 700 lebih kemarin gitu, dan ternyata kalian yang terpilih. Jadi Mbak Halimah yakin dan percaya kalian yang terpilih dan hadir di ruangan ini adalah orang-orang pilihan yang akan mempertanggungjawabkan sampai akhir. Gitu. Satu lagi pesannya dari Mbak Halimah, ini yang selalu Mbak Halimah selalu bilang ke diri sendiri, yang geraknya paling banyak, yang punya inisiatif paling banyak, ya, dapatnya juga paling banyak. Jadi jangan pernah iri-irian. Ketika kalian aktif punya inisiatif yang paling banyak dari yang lainnya, kalian juga dapat ilmunya paling banyak. Gitu teman-teman. Jadi jangan berpikir rugi ya teman-teman. Itu aja dari Mbak Halimah. Terima kasih. Selamat berlayar ke langkah-langkah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Ridah. Terima kasih banyak Mbak Halimah. Oke, ini sudah ada yang bertanya. Nanti pantengin aja grupnya. Insya Allah bisa. Selanjutnya adalah doa ya. Sudah selesai pertemuan perdana kita pada malam hari ini. Marilah kita membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Berakhirlah sudah nih guys. Penutup sebagai penutup, saya selaku Master of Ceremony pada pertemuan perdana pada malam hari ini pamit undur diri dan saya mengucapkan terima kasih, banyak terima kasih kepada Kak Muhammad Yani, Kak Devan, Kak Fiona, Kak Halimah dan teman-teman fasilitator juga panitia. Dan tentunya terima kasih kepada kalian semua, batch ke-10. Congratulations guys, welcome to our family Duta Inisiatif Indonesia, batch ke-10. Selamat datang di Duta Inisiatif Indonesia, kita siap berjuang bersama. Saya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya guys.